Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papa Adung. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Malam itu, hotel mewah di Yogyakarta disulap menjadi tempat yang penuh keajaiban. Lampu-lampu kristal menggantung, berkilauan seperti bintang di langit malam. Bunga mawar merah dan putih menghiasi setiap sudut, memberikan aroma manis yang memenuhi udara. Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka, menikmati hidangan yang disiapkan oleh koki terkenal. Semua yang hadir tidak hanya datang untuk merayakan cinta Maya dan Rudy, tetapi juga untuk menyaksikan pesta terbesar di kota itu. Maya berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun pengantin putih panjang yang elegan. Riasannya sempurna, membuat kecantikannya semakin bersinar. Di sebelahnya, Rudy tersenyum lebar, terlihat gagah dalam setelan jas hitamnya. Mereka tampak seperti pasangan dari cerita dongeng. Sempurna, tanpa celah. Namun, di balik senyuman Maya, ada kegugupan yang tidak bisa ia abaikan. Ia takut jika sesuatu merusak malam istimewanya. Rudy, selalu penuh perhatian, menyadari ketegangan Maya. "Kamu baik-baik saja, sayang?" tanyanya dengan lembut. Maya mengangguk sambil tersenyum kecil. "Aku hanya gugup. Semua orang menatap kita. Karena kamu adalah bintang malam ini," balas Rudy, menggenggam tangannya. Kata-katanya menenangkan Maya sejenak, dan ia mulai menikmati momen itu. Ia merasa berada di puncak dunia, terlepas dari asalnya yang sederhana. Namun, di luar ruangan, seseorang dengan penampilan lusuh berdiri ragu. Seorang wanita tua dengan kain batik pudar dan sandal jepit sederhana memandang ke dalam gedung megah itu. Di tangannya tergenggam bungkusan kecil. Ia adalah ibunya Maya, yang dengan hati penuh cinta datang untuk memberikan selamat kepada putrinya. Dengan langkah pelan, ia memasuki ruangan penuh kemewahan itu. Tak ada yang memperhatikannya pada awalnya, tetapi takdir telah memutuskan malam itu akan menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Ketika ibu Maya memasuki ruangan, semua mata mulai melirik ke arahnya. Pakaian lusuh dan wajah letihnya menciptakan kontras yang tajam dengan suasana pesta yang mewah. Ia berjalan perlahan, mencoba menyatu dengan kerumunan, tetapi kehadirannya terlalu mencolok. Beberapa tamu mulai berbisik, bertanya-tanya siapa wanita tua itu. Maya, yang tengah bercengkerama dengan seorang tamu, melihat sosok itu dari kejauhan. Wajahnya yang semula ceria seketika berubah tegang. Ia mengenali ibunya, meski sudah bertahun-tahun tak bertemu. Kenangan masa kecilnya, di mana ia tumbuh besar di gubuk kecil bersama ibunya, terlintas cepat di benaknya. Tetapi malam itu, Maya tidak ingin mengingat semua itu. Baginya, kehadiran ibunya adalah ancaman terhadap reputasi yang telah ia bangun. "Ibu." Maya berbisik pelan saat ibunya mendekatinya. Sang ibu tersenyum hangat, tanpa menyadari perubahan ekspresi di wajah putrinya. Ia mengulurkan bungkusan kecil yang dibawanya. "Selamat, Nak. Ibu sangat bangga padamu," katanya dengan suara bergetar. Maya hanya memandangi bungkusan itu. Ternyata isinya adalah kain batik tua, kenangan dari masa kecilnya yang miskin. Mata Maya berkaca-kaca, tetapi bukan karena haru. Ia merasa malu. Malu kepada Rudy, malu kepada para tamu, malu kepada dirinya sendiri. Dengan suara rendah namun penuh emosi, Maya berkata, "Ibu, kenapa datang ke sini? Ini bukan tempat untukmu." Sang ibu terdiam, tidak mengerti. "Nak, ibu hanya ingin memberikan ini sebagai hadiah." "Tolong, Bu, pergilah," potong Maya dingin. Matanya melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar.
Tetapi beberapa tamu sudah memperhatikan. Bisik-bisik semakin terdengar. Rudy mendekati mereka dengan alis terangkat. "Maya, siapa ini?" tanyanya heran. "Dia hanya orang yang salah masuk," jawab Maya cepat, tidak berani menatap wajah ibunya. Ia memanggil seorang petugas keamanan. "Tolong bantu dia keluar." Sang ibu tidak melawan. Ia hanya menatap Maya dengan mata penuh luka. "Ibu mengerti, Nak," katanya lirih sebelum berjalan keluar, meninggalkan Maya dengan rasa bersalah yang menusuk hati. Setelah kepergian ibunya, Maya mencoba kembali ke pesta. Ia tersenyum, menerima ucapan selamat dari tamu, tetapi ada kekosongan dalam dirinya. Semua kemewahan di sekitarnya tidak lagi terasa berarti. Setiap tawa tamu menjadi seperti duri yang menusuk hatinya. Pikirannya terus melayang pada ibunya, pada wajah yang penuh kasih tetapi kini diliputi luka. Rudy, yang selama ini mengenal Maya sebagai wanita tangguh, mulai curiga ada sesuatu yang salah. Ia menarik Maya ke sudut ruangan. "Maya, aku tahu ada yang kau sembunyikan. Kenapa kamu bertindak seperti itu tadi?" Maya terdiam, menundukkan kepala. "Aku tidak ingin membicarakannya," jawabnya pendek. Namun Rudy tidak menyerah. "Maya, pernikahan adalah tentang kejujuran. Aku mencintaimu, tetapi aku tidak bisa berpura-pura bahwa aku tidak melihat apa yang terjadi tadi." Air mata Maya mulai menggenang. Dia ibuku," akhirnya ia mengakui. "Aku malu. Aku tidak ingin orang-orang tahu bahwa aku berasal dari keluarga miskin." Rudy terdiam. Bukan karena ia marah, tetapi karena ia tidak percaya Maya bisa berpikir seperti itu. "Maya, apa artinya semua ini jika kamu tidak bisa menerima dirimu sendiri? Jika kamu tidak bisa menghormati orang yang membesarkanmu?" Maya terisak, tidak mampu menjawab. Ia tahu, kata-kata Rudy benar, tetapi egonya yang selama ini ia bangun sulit untuk diluruhkan. Sementara itu, di luar gedung, ibunya duduk di trotoar, memandangi langit malam Yogyakarta yang penuh bintang. Di tengah dinginnya malam, ia berdoa, "Tuhan, semoga anakku selalu bahagia, meskipun dia tidak lagi membutuhkan aku." Malam berlalu, tetapi Maya tidak bisa tidur. Di kamar pengantin yang mewah, ia duduk di tepi ranjang, memandangi gaun putihnya yang terlipat rapi. Gaun itu, simbol mimpinya selama ini, kini terasa berat baginya. Setiap detail pesta, dari bunga hingga musik, seakan mengingatkannya pada wajah ibunya yang terluka. Pikirannya kembali ke masa kecil. Ia ingat bagaimana ibunya bangun sebelum matahari terbit, mengayuh sepeda tua ke pasar untuk menjual sayur. Ia juga ingat malam-malam dingin ketika mereka hanya memiliki nasi dan garam sebagai makan malam. Di tengah kemiskinan itu, ibunya selalu mengajarinya untuk bermimpi besar. "Nak, suatu hari nanti, kamu akan menjadi orang besar. Tapi jangan pernah lupa dari mana kamu berasal," begitu pesan ibunya. Maya menghela napas panjang. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menahan isak yang mulai keluar. "Kenapa aku begitu kejam padanya?" pikirnya. Tetapi rasa malunya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahannya secara terbuka. Di sisi lain, Rudy duduk di ruang tamu kecil suite mereka, memikirkan apa yang telah terjadi. Baginya, cinta tidak hanya tentang menerima kebaikan pasangan, tetapi juga memahami luka dan masa lalunya. Ia tahu Maya bukan wanita jahat, tetapi ia juga sadar bahwa Maya sedang berperang dengan dirinya sendiri. Pagi mulai menjelang, tetapi keduanya tidak berbicara satu sama lain. Hening menyelimuti mereka, seperti bayangan yang sulit diusir. Sementara itu, di rumah kecil di pinggiran kota Yogyakarta, ibu Maya kembali ke kehidupannya yang sederhana. Meski hatinya terluka, ia tidak menaruh dendam pada putrinya. Baginya, Maya adalah anak yang selalu ia banggakan, apapun yang terjadi. Tetapi takdir bekerja dengan cara yang tak terduga. Ketika Rudy bangun pagi itu,
ia mengambil keputusan yang tidak direncanakan. Ia menyuruh sopir untuk mengantarnya ke alamat yang ia dapatkan dari salah satu undangan pernikahan Maya. Dengan tekad kuat, ia ingin bertemu ibu mertuanya. Setibanya di sana, ia disambut oleh sebuah rumah kecil yang hampir roboh, dengan pagar bambu yang sudah miring. Rudi mengetuk pintu, dan ibunya Maya membukanya dengan wajah terkejut. "Mas Rudi?" tanyanya, tak percaya. Rudi tersenyum hangat. "Ibu, saya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi tadi malam." Maya hanya sedang bingung. Ia tidak benar-benar berniat menyakiti ibu. Wanita tua itu menggeleng pelan, senyum lembut tetap terukir di wajahnya. "Tidak apa-apa, Nak. Maya hanya ingin melindungi apa yang telah ia bangun. Saya mengerti. Saya tidak menyalahkannya." Mendengar kata-kata itu, Rudi semakin kagum pada wanita tua itu. Ia berbincang dengannya cukup lama, mendengar cerita tentang perjuangan Maya semasa kecil. Rudi sadar, ibunya Maya adalah pahlawan sejati di balik kesuksesan istrinya. Ketika Rudi hendak pamit, ia berkata, "Ibu, saya ingin membawa ibu kembali ke rumah kami. Tidak seharusnya ibu hidup seperti ini sendirian." Namun, ibunya Maya menolak dengan lembut. "Nak, yang terpenting adalah Maya bahagia. Saya tidak ingin menjadi beban bagi kalian." Rudi berjanji, dalam hati, untuk memperbaiki hubungan Maya dengan ibunya. Ia tahu, hanya Maya sendiri yang bisa melakukannya. Rudi kembali ke hotel dengan tekad baru. Ia menemui Maya yang sedang duduk di balkon, menatap hamparan kota Yogyakarta yang mulai sibuk. "Aku baru saja bertemu ibumu," katanya langsung. Maya menoleh, matanya melebar. "Kamu apa?" "Ibumu orang yang luar biasa. Ia tidak pernah menyalahkanmu atas apa yang terjadi tadi malam. Tapi aku bisa melihat, hatinya terluka," ujar Rudi dengan nada serius. Maya menunduk. Air matanya mulai mengalir. "Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Aku hanya takut. Aku takut jika orang-orang tahu tentang masa laluku, mereka akan memandang rendah aku." Rudi mendekat dan menggenggam tangannya. "Maya, masa lalumu adalah bagian dari siapa dirimu. Itu bukan sesuatu yang harus kamu sembunyikan. Ibumu mencintaimu dengan sepenuh hati, dan aku yakin, para tamu tadi tidak akan peduli soal itu. Mereka di sini untuk merayakan pernikahan kita, bukan untuk menilai." Kata-kata Rudi membuka hati Maya. Ia sadar, ia telah mengkhianati cinta ibunya demi rasa malu yang tidak beralasan. "Aku harus menemuinya," katanya sambil berdiri. Siang itu, Maya dan Rudi pergi ke rumah ibunya. Ketika mereka tiba, Maya ragu-ragu di depan pintu. Tetapi ketika ibunya membukakan pintu dan melihat Maya, wajahnya langsung berseri. "Maya, kamu datang," katanya dengan suara penuh kasih. Tanpa berkata apa-apa, Maya langsung memeluk ibunya erat. Tangisnya pecah. "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Aku telah melupakan semua yang sudah ibu lakukan untukku." Ibunya membalas pelukannya dengan lembut. "Nak, ibu tidak pernah marah padamu. Yang ibu inginkan hanyalah melihatmu bahagia." Pelukan itu adalah awal dari penyembuhan luka di antara mereka. Maya akhirnya menerima bahwa cinta dan kasih sayang ibunya adalah harta yang paling berharga dalam hidupnya, lebih dari semua kemewahan yang pernah ia raih. Maya membawa ibunya kembali ke rumahnya yang baru bersama Rudi. Ia berjanji untuk merawat ibunya dan memastikan tidak ada lagi rasa malu yang memisahkan mereka. Pesta pernikahan mungkin telah berakhir, tetapi bagi Maya, perjalanan cinta sejati antara dirinya, Rudi, dan ibunya baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi momen refleksi bagi Maya. Ia mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Di rumah baru mereka, Maya mulai membiasakan kehadiran ibunya, meskipun ada rasa canggung pada awalnya. Namun, setiap kali ia melihat senyum ibunya yang tulus dan lembut, hatinya terasa hangat. Rudi menjadi pendukung terbesar Maya.
Ia sering duduk bersama Maya dan ibunya, mendengarkan cerita-cerita masa lalu. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada ibunya, menunjukkan rasa hormat dan kekagumannya pada perjuangan wanita itu. Hal ini membuat Maya semakin menyadari betapa istimewanya ibunya. Suatu malam, ketika mereka bertiga sedang makan malam sederhana, Maya memecah keheningan. "Bu, aku ingin tahu lebih banyak tentang perjuangan ibu dulu. Aku ingin mendengar semuanya." Ibunya tersenyum lembut dan mulai bercerita. Ia berbicara tentang betapa sulitnya mencari nafkah setelah suaminya meninggal. Bagaimana ia bekerja serabutan hanya untuk memastikan Maya mendapatkan pendidikan yang layak, dan bagaimana ia sering menahan lapar agar Maya bisa makan. Cerita itu membuat Maya menangis. Ia merasa bersalah telah melupakan semua itu, tetapi juga merasa bersyukur memiliki ibu sekuat dirinya. "Dulu, aku merasa semua itu berat, Nak, tapi aku tidak pernah menyerah, karena aku tahu, kamu adalah masa depan yang lebih baik," ujar ibunya. Malam itu menjadi titik balik bagi Maya. Ia mulai melihat bahwa masa lalunya bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sesuatu yang harus dibanggakan. Setelah kejadian di pesta pernikahan, beberapa tamu masih membicarakan apa yang terjadi. Namun, Maya memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Ia mulai memperkenalkan ibunya dalam lingkaran sosialnya, meskipun awalnya ada rasa canggung. Suatu hari, Maya mengadakan acara kecil di rumahnya dan mengundang beberapa teman serta kolega. Ia sengaja meminta ibunya untuk berada di sana. Dalam acara itu, Maya berdiri di depan semua tamu dan memperkenalkan ibunya dengan penuh rasa bangga. "Ibu saya adalah alasan mengapa saya bisa berdiri di sini hari ini. Ia bekerja keras sepanjang hidupnya untuk memastikan saya mendapatkan pendidikan dan peluang yang tidak pernah ia miliki. Segala yang saya miliki sekarang adalah berkat cinta dan pengorbanannya," kata Maya dengan suara bergetar. Para tamu terdiam sejenak, tetapi kemudian terdengar tepuk tangan meriah. Beberapa dari mereka bahkan mendekati ibunya untuk memberikan pujian dan ucapan terima kasih atas keberaniannya. Maya merasa lega. Beban yang selama ini ia rasakan seakan terangkat dari pundaknya. Rudy, yang berdiri di samping Maya, merangkul bahunya. "Aku bangga padamu," bisiknya. Hubungan Maya dan ibunya semakin kuat. Setiap pagi, mereka minum teh bersama di beranda rumah, membicarakan berbagai hal. Maya juga mulai lebih sering melibatkan ibunya dalam kehidupannya, dari memilih dekorasi rumah hingga membuat rencana masa depan. Ibunya, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, merasa hidup kembali. "Aku tidak pernah membayangkan bisa tinggal di rumah seperti ini," katanya suatu hari dengan mata berkaca-kaca. Maya menggenggam tangan ibunya. "Bu, ini semua karena ibu. Aku hanya ingin memastikan ibu bahagia." Selain itu, Maya juga memutuskan untuk membantu komunitas tempat ia tumbuh besar. Ia mulai mendonasikan waktu dan uangnya untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mendapatkan pendidikan. Baginya, itu adalah cara untuk menghormati perjuangan ibunya. Beberapa bulan kemudian, Maya dan Rudy merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Kali ini, pesta yang mereka adakan jauh lebih sederhana. Tidak ada tamu elit, tidak ada gemerlap kemewahan, hanya keluarga dan teman dekat. Di tengah acara, Maya berdiri di depan semua orang, memegang tangan ibunya. "Setahun lalu, aku membuat kesalahan besar. Aku lupa menghargai orang yang paling penting dalam hidupku, ibuku. Tapi hari ini, aku ingin semua orang tahu, aku tidak akan pernah melupakan itu lagi." Ia lalu menyerahkan sebuah bingkisan kecil kepada ibunya. Ketika ibunya membukanya, ia menemukan sebuah cincin emas sederhana. "Ini bukan karena materi, Bu, tapi sebagai pengingat bahwa cinta dan pengorbanan ibu adalah warisan terbesar dalam hidupku." Tangis haru memenuhi ruangan. Ibunya memeluk Maya erat. "Nak, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang ibu selain melihat anaknya menjadi orang baik." Rudy, yang menyaksikan dari dekat,
Merasa bahwa kebahagiaan sejati memang tidak berasal dari harta atau reputasi, tetapi dari cinta yang tulus di antara keluarga. Maya, Rudy, dan ibunya kini menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia. Hubungan mereka semakin erat, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar mereka. Maya belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima dan menghargai cinta yang ia miliki sejak awal, cinta seorang ibu. Di bawah langit Yogyakarta yang selalu penuh bintang, cerita Maya dan ibunya menjadi pengingat bahwa memaafkan dan mencintai adalah jalan menuju kedamaian. Dan cinta itu, meski terluka, akan selalu menemukan jalannya pulang.